Ya, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan juru bicara Kemenkes, Widiawati. Selamat siang, Mbak Widiawati. Salam sehat, selamat siang. Salam sehat, selamat siang. Iya, diketahui jika virus COVID-19 yang tersebar di negara Singapura, Hong Kong, hingga Thailand saat ini sudah sampai di Indonesia, begitu, dan sudah ada 7 orang yang dinyatakan positif. Seperti apa dari tanggapan Anda terkait hal ini? Iya Mas, saat ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa terkendali, tidak ada apa-apa, 7 orangnya sudah sembuh, dan virusnya ini adalah yang tidak mematikan, tidak memarahkan. Jadi sebetulnya tadi yang dikatakan sama Mbak yang di fit tadi betul. Jadi protokol kesehatan, jangan panik. Tidak ada epidemiologi juga mengatakan bahwa variannya ini adalah varian yang tidak mematikan, tidak memarahkan. Jadi rendah. Yang 7 sudah sembuh, Mas. Oke. Baik, nah diketahui selama tahun 2025 Kemenkes sudah memeriksa 2.160 spesimen begitu. Dari 2.160 spesimen ini 72 diantaranya positif COVID. Nah, apakah benar dan tersebar di wilayah mana saja ini, Bu, dari data Anda? Ini sudah tidak ini lagi ya Mas, karena itu kan minggu ke 18, 17, 18, 16, 17, 18, dan ini sudah turun, bahkan ada di minggu keberapa itu 0. Nah itu kalau misalnya dikatakan ada di saat itu di Jakarta, di Banten, di Jawa Timur, tapi kembali lagi bahwa trennya sudah menurun yang di Indonesia. Di negara lain juga trennya juga ada yang menurun, sudah banyak yang menurun, Mas. Gitu. Berarti Bu, dari yang 72 dinyatakan positif COVID-19, artinya sekarang sudah pada sembuh begitu ya? Udah sehat begitu ya Bu ya? Ya, banyak tuh sudah sehat. Baik. Boleh saya sedikit menginikan. Jadi kalau bisa masyarakat jangan panik, sekali lagi seperti kata Pak Menteri, masyarakat jangan panik. Tetapi memang ada kelompok yang harus kita kita jaga, adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah lansia dan juga orang dengan komorbid. Nah, protokol kesehatan adalah satu pelajaran yang dapat kita petik amat sangat bagus pada saat kita COVID di 2020 lalu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Penurunan dari kelalaian untuk kembali protokol kesehatan diterapkan ini karena mereka masyarakat kebanyakan tidak memungkiri ya, udah enak lagi nggak pakai masker kan biasanya katanya ngap segala macam. Nah itu jangan dilakukan kalau misalnya kita sendiri dalam keadaan tidak sehat atau mungkin berada di kerumunan tidak nyaman, kemudian dan segala macam. Itu tetap dilakukan, bukan hanya untuk COVID sebetulnya. Jadi untuk virus lain pun kita harus melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Cuci tangan pakai air dan sabun, kemudian kalau nggak ada bawa hand sanitizer dan segala macam. Pemerintah itu tetap melakukan surveillance, tetap memantau, tetap bermitra dengan seluruhnya. Karena ini bukan hanya pekerjaan kementerian, tetapi seluruhnya termasuk individunya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik. Nah, seperti kita ketahui yang lalu, Bu Widiawati, yang cukup mematikan waktu itu tahun 2021 itu jenis Delta begitu ya. Nah, kalau untuk yang kali ini, sekalipun ya kata Pak Menteri memang tidak perlu panik begitu ya menghadapi COVID yang saat ini. Ini virus COVID seperti apa sih yang saat ini sedang mewabah, Bu? Saat ini adalah masih turunannya Omikron, Mas. Omikron, gitu. Masih turunannya Omikron dan masih turunannya Omikron dan masih dalam level tidak memarahkan, tidak mematikan. Jadi trennya itu masih terus dia turun bisa. Baik. Positivity rate-nya itu juga kecil dan kita juga bisa lihat rumah sakit tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Baik. Tetap waspada tuh nggak hanya di COVID saja loh, kan seperti saya katakan mungkin ada virus lain dan segala macam. Intinya kembali disiplin protokol kesehatan. TBC mungkin ya Bu ya. Baik. Lalu berikutnya ini kan kita ketahui tahun 2020, 2021 zamannya pandemik itu kita sudah divaksin semuanya. Bahkan ada yang sudah lebih dari sekali begitu ya. Nah, apakah dengan warga yang sudah divaksin ini tetap akan terkena juga COVID seperti itu, Bu?
Iya, ya saya bisa katakan iya kalau misalnya dia tidak menjaga imunitas dan tidak menginikan protokol kesehatan dong Mas, gitu kan. Tetap aja vaksin itu kekebalan tubuh iya kita punya, tapi kekebalan tubuh itu juga harus diikuti dengan kita menjaga kesehatan kita. Kemudian misalnya jaga kesehatan tuh apa? Misalnya asupannya cukup, bagus. Bagus bukan berarti mahal ya, tapi mengandung gizi yang sehat, kemudian juga atau mengandung unsur-unsur yang ada karbonnya, ada proteinnya, ada apanya. Nah, terus kemudian olahraga 30 menit sehari, kemudian juga kelola stres, kemudian juga positive thinking. Itu hal yang perlu, kalau kita abaikan itu ya bisa aja terjangkit. Tetapi mungkin tidak akan menjadi parah karena kita sudah punya kekebalan di dalam tubuh. Oke, tapi kekebalan tubuh ini misalnya dari tadi yang kita sampaikan, yang kita bicarakan terkait dengan vaksin ini, apakah ini akan ada periode tertentunya dia bertahan lamanya begitu, Bu? Artinya ini mungkin hanya bertahan dalam jangka waktu berapa tahun seperti itu, atau seperti apa? Ada periode di vaksin itu ada periode tertentu dan itu memang program itu pasti pemerintah akan membuat program-program sesuai dengan periode-periode tersebut gitu loh. Jadi artinya antisipasi yang dilakukan adalah seperti yang tadi mungkin Ibu sudah sampaikan begitu ya. Perlunya makanan bergizi, sekali lagi kelola stres dengan baik, olahraga minimal 30 menit sehari. PHBS itu, Mas, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat sama protokol kesehatan. Okay. Yuk bareng-bareng deh, bareng-bareng dari kita, mulai dari diri sendiri, maka semua menular. Berarti Insya Allah memang nggak ada apa-apa. Amin. Berarti memang clear ya bahwa sebetulnya pandemik ini belum 100% kelar begitu ya Bu ya. Jadi artinya kita juga perlu untuk mengantisipasi, membentengi diri kita dengan yang tadi perilaku hidup sehat dan seterusnya. Nah Bu Widiawati, ini dengan munculnya kembali kasus COVID ini, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa menekan tingkat penularan COVID-19 di Indonesia, Bu? Kita tahu bahwa tetangga-tetangga nih udah nih Singapura, Hong Kong, Thailand dan seterusnya. Kalau apa yang akan dilakukan sih ini dilakukan terus karena sebetulnya kan surveillance-nya tuh berjalan terus. Surveillance tuh kayak CCTV yang nggak boleh mati, dia jalan terus. Jadi pemantauan situasi global dan nasional itu dilakukan. Kemudian kita juga sudah melakukan dan selalu melakukan mengintensifkan penemuan kasus-kasus illness, influenza-like illness, kemudian pneumonia, kemudian SARI dan COVID-19 itu tuh melalui yang namanya SKDR atau Surveillance Sentinel dari ILI SARI sendiri. Terus yang kita juga nggak pernah lepas dan masih terus dijalankan, memantau pelaku perjalanan luar negeri PPLN di pintu masuk negara melalui yang kita sebut Satu Sehat Health Pass SSHP. Lalu kita juga berkoordinasi melakukan penilaian risiko berkala bagi seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Dan yang penting ada surat edaran kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 yang itu ditujukan kepada UPT, bidang kekarantinaan kesehatan, kemudian dinas kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan, Labkesmas dan jejaringnya. Dan yang paling penting yang nggak pernah berhenti adalah peningkatan promosi kesehatan pada masyarakat. Edukasi terus-menerus itu kita lakukan di seluruh media sosial, di seluruh jajaran kita di kesehatan. Baik, terima kasih atas informasinya juru bicara Kemenkes, Ibu Widiawati, dan kita tentunya berharap bahwa masyarakat tetap waspada terkait hal ini dan yang tadi ya, kelola stres begitu ya, biasakan hidup sehat, makan sehat juga dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Widiawati. Selamat siang, salam sehat selalu Bu. Salam sehat Mas.